Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul The Effect of Digital Accounting System. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari yang ke-1 Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan NPM akhir 285, lalu yang kedua Hibatullah Akmal dengan NPM akhir 259, lalu yang ketiga Zaki Mubarok dengan NPM akhir 125, lalu yang keempat ada Takesha Prananingrum dengan NPM akhir 271, lalu ada Ana Aulia Salsabila dengan NPM akhir 286, lalu yang terakhir Naila Silvidodiana dengan NPM akhirnya 289. Oke, selanjutnya presentasi ini akan dimulai dengan bagian introduction yang akan saya sampaikan. Pada bagian introduction, saya akan membahas tentang latar belakang dari penelitian artikel yang kami bahas. Nah, yang pertama ada importance of accounting in decision making. Artinya, akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Karena akuntansi menyediakan banyak informasi keuangan yang akurat dan relevan. Di sektor perbankan, keputusan yang tepat sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersedia. Selanjutnya yang kedua, the impact of digital technology on accounting atau dampak teknologi digital terhadap akuntansi. Nah, dengan kemajuan teknologi digital zaman sekarang, sistem akuntansi kini menjadi semakin berkembang. Digitalisasi memungkinkan proses pencatatan dan analisis data menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, salah satu teknologi yang penting yang mendukung hal ini yaitu Business Intelligence atau BI, yang membantu mengolah data menjadi informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen. Lalu yang terakhir, purpose and contribution of the study. Artinya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi digital mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan di sektor perbankan. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan sistem informasi akuntansi digital. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Teknologi jaringan mulai berkembang pesat seperti intranet dan extranet yang memudahkan seorang akuntan untuk saling berbagi informasi dengan orang di dalam atau di luar organisasi. Selain itu, media sosial juga jadi sarana yang baru untuk komunikasi antara seorang akuntan dan klien. Misalnya, buat menjawab pertanyaan atau diskusi laporan keuangan secara cepat. Teknologi digital membuat dunia bisnis ini berubah drastis. Perusahaan harus mengikuti perkembangan zaman untuk dapat bersaing. Beberapa teknologi yang berpengaruh besar di bidang akuntansi yaitu yang pertama ada cloud accounting, yaitu menyimpan data akuntansi secara online, jadi bisa diakses dari mana saja. Lalu yang kedua ada Internet of Things, yaitu alat-alat pintar yang saling terhubung, bisa membantu mengumpulkan data secara otomatis. Lalu yang ketiga ada blockchain, yaitu sistem pencatatan digital yang aman dan transparan. Lalu yang terakhir ada big data, yaitu mengelola dan menganalisis data dalam jumlah yang besar untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Dengan teknologi tersebut, akuntan gak harus lagi menghabiskan waktu untuk pekerjaan secara manual. Mereka bisa lebih fokus ke analisis dan prediksi keuangan perusahaan. Keempat teknologi tadi membuat proses akuntansi menjadi yang pertama, lebih cepat dan efisien. Data bisa dikirim dan dibaca secara elektronik. Yang kedua, lebih aman dan terpercaya. Contohnya, blockchain itu mencegah manipulasi data karena semua transaksi itu terekam jelas dan nggak bisa diubah sembarangan. Lalu, lebih transparan, semua pihak yang punya akses bisa lihat data secara real time. Dan yang terakhir, untuk mengurangi penipuan, karena perubahan data sulit dilakukan tanpa diketahui oleh sistem. Tapi teknologi tersebut juga memiliki tantangan seperti risiko keamanan, biaya, atau kerumitan penggunaannya. Business intelligence adalah sistem untuk mengubah data menjadi informasi yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Contohnya yaitu sistem BI membantu manajer untuk melihat laporan keuangan, tren penjualan, atau prediksi pengeluaran secara otomatis. Digital Accounting System adalah salah satu alat BI yang penting karena bantu menyediakan data akuntansi secara tepat dan akurat. Namun, kenyataannya banyak perusahaan belum maksimal menggunakan BI. Kadang keputusan tetap dibuat tanpa melihat data dari sistem BI tersebut.
Bisa karena keterbatasan pemahaman akses atau akses Baik, informasi. selanjutnya adalah theoretical framework atau kerangka teori. Berdasarkan jurnal yang kami ulas, penulis menggunakan Dallon and Maclellan model sebagai kerangka teori utamanya. Nah, dalam konteks penelitian ini, penulis memotivasi dengan menambahkan data quality dan analytical decision making culture sebagai dimensi baru yang relevan untuk menjelaskan kontribusi sistem akuntansi terhadap kualitas pengambilan keputusan di sekitar perbankan di Yordania. Nah, berdasarkan teori yang diadaptasi, penulis menggunakan beberapa variabel, yaitu data quality dan sistem quality sebagai variabel independen atau variabel X. Disebut variabel independen karena data quality dan sistem quality itu secara bebas dapat mempengaruhi informasi quality atau variabel M. Data quality adalah mengukur sejauh mana data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digital itu akurat, lengkap, relevan, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem quality, yaitu mengukur kualitas teknis dari sistem akuntansi digital seperti keandalan, kemudahan, dan penggunaan performanya. Yang kedua ada information quality sebagai variabel mediator. Information quality dalam model ini berperan sebagai mediator antara kualitas data dan kualitas sistem terhadap kualitas pengambilan keputusan. Artinya, pengaruh kualitas data dan sistem terhadap kualitas keputusan terjadi melalui peningkatan kualitas informasi. Yang selanjutnya ada variabel Z. Di sini ada analytical decision making culture. Budaya pengambilan keputusan yang analitis diidentifikasi sebagai variabel moderator. Variabel ini memoderasi hubungan antara kualitas informasi dengan kualitas pengambilan keputusan, sehingga pengaruh kualitas informasi terhadap keputusan dapat berbeda tergantung pada tingkat budaya analitis dalam organisasi masing-masing. Yang terakhir ada variabel X, yaitu decision making culture. Decision making culture sendiri adalah variabel dependen utama yang menjadi outcome dari penggunaan sistem akuntansi digital. DMQ adalah sebuah pengambilan keputusan yang didasari pada informasi yang akurat dan relevan dan diukur dari sejauh mana keputusan yang diambil sesuai dengan harapan dan tujuan organisasi tersebut. Nah, dari variabel-variabel ini melahirkan 8 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah kualitas data berpengaruh positif terhadap kualitas pengambilan keputusan atau DQ berpengaruh pada DMC. DMQ maksud saya. Kemudian hipotesis 2 yaitu kualitas data berpengaruh positif terhadap kualitas informasi, yaitu DQ berpengaruh pada IQ. Yang ketiga ada hipotesis ketiga yaitu kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengambilan keputusan. Yang keempat, kualitas informasi memediasi hubungan antara kualitas data dan kualitas pengambilan keputusan. Hipotesis kelima yaitu kualitas informasi memediasi hubungan antara kualitas sistem dan kualitas pengambilan keputusan. Nah, hipotesis keenam yaitu kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kualitas pengambilan keputusan. Hipotesis ketujuh yaitu kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kualitas informasi. Hipotesis ke-8 yaitu budaya pengambilan keputusan analitis memoderasi hubungan antara kualitas informasi dan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai research metodologi. Nah, penelitian ini itu menggunakan instrumen yang diadaptasi dari penelitian tervalidasi sebelumnya untuk mengukur aspek-aspek utama sistem akuntansi digital. Nah, kualitas sistem dan kualitas informasi dinilai menggunakan indikator dari Lin Other pada tahun 2006, Keble and Other pada tahun 2008. Sedangkan kualitas data diukur berdasarkan Torres dan Sidorova pada tahun 2019. Nah, budaya pengambilan keputusan analitis dan kualitas keputusan dievaluasi menggunakan kerangka kerja dari Popovic and Other pada tahun 2012, Alalwan and Other pada tahun 2014, dan Quidat pada tahun 2020. Nah, semua item ini dinilai menggunakan skala Likert 5 poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, penelitian ini dilakukan di sektor perbankan Yordania yang dikenal dengan investasi sistem digital yang tinggi. Metode pengambilan sampel yang bertujuan menargetkan manajer keuangan, auditor,
dan akuntan senior dari 16 bank. Sebanyak 530 kuesioner didistribusikan dan 187 respons yang valid digunakan untuk Baik, analisis. selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai validitas dan juga reliabilitas dan juga pengaruh signifikan. Nah, validitas di sini yang artinya mengukur apakah suatu indikator itu benar-benar menilai apa yang seharusnya diukur. Jika reliabilitas, dia itu mengukur apakah alat ukurnya itu konsisten. Nah, dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator statistik. Yang pertama itu ada AFE, yaitu Average Variance Extract, yaitu nilainya harus lebih dari 0,5, yang artinya jika lebih dari 50% variance indikator, itu mampu menjelaskan konstruknya, begitu. Yang kedua ada CR atau Composite Reliability, yang berarti nilainya itu harus di atas 0,7, yang mengartikan jika nilai tersebut di atas dari 0,7, ini berarti semua konstruk tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Selanjutnya ada Farnell-Lerker Criterion dan juga HTMT atau Heterotrait Monotrait Ratio yang digunakan untuk menguji validitas diskriminan. Maksudnya apakah dari masing-masing variabel itu berbeda satu sama lain begitu. Jika nilai square root of f itu lebih tinggi dari korelasi antar variabel, maka validitas diskriminan terpenuhi. Dan kalau nilai HTMT-nya kurang dari 0,9, berarti masing-masing konstruk tersebut tidak tumpang tinggi. Nah, secara keseluruhan, semua hasil statistik tadi itu bisa disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini itu sudah valid dan reliable, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada pengaruh signifikan dari data quality terhadap information quality. Nah, setelah alat ukur yang tadi terbukti, peneliti itu menguji hubungan antara variabel. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa kualitas data itu ternyata punya pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas informasi dengan nilai betanya 0,657 dan P-nya kurang dari 0,001. Yang artinya, semakin baik kualitas data yang digunakan dalam sistem akuntansi digital, maka semakin baik pula informasi yang dihasilkan. Begitu. Selanjutnya di sini mengenai pengaruh tidak signifikan sistem quality terhadap decision making quality dan juga peran mediasi terhadap information quality. Nah, ternyata dalam model penelitian ini ditemukan bahwa sistem quality itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan atau decision making quality karena nilai koefisiennya itu kecil, yaitu betanya bernilai 0,026 dan tidak signifikan secara statistik. P-nya bernilai 0,633. Yang artinya meskipun sistem akuntansi digital yang digunakan punya fitur yang bagus, cepat, user friendly atau efisien, itu tidak serta-merta membuat keputusan bisnis menjadi lebih baik. Yang kedua itu mengenai mediasi melalui information quality. Walaupun tidak berpengaruh langsung, sistem quality ternyata punya pengaruh tidak langsung terhadap kualitas keputusan melalui information quality, yaitu data quality-nya mengenai decision making quality, betanya bernilai 0,182, P-nya lebih kecil dari 0,001, dan juga sistem quality-nya decision making quality, P-nya bernilai 0,048, P-nya bernilai lebih kecil dari 0,001. Yang artinya sistem yang bagus tetap berguna, bukan langsung untuk mengambil keputusan, tapi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi itulah yang kemudian membantu pengambilan keputusan, begitu. Ini disebut efek mediasi karena dalam penelitian ini information quality berperan sebagai mediator antara sistem quality dan juga decision making quality, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa efek ataupun hasil yang dihasilkan dari beberapa variabel pendukung dengan TMQ. Hasil yang pertama adalah menunjukkan bahwasanya TMQ sangatlah dipengaruhi oleh IQ dan juga TQ. Di sisi lain, ataupun hasil yang kedua, ditemukannya suatu hubungan yang sangat tidak signifikan antara SQ dan juga TMQ. Kita bisa dibilang TMQ memiliki tidak dipengaruhi secara langsung oleh SQ. Di sisi lain juga atau hasil yang ketiga, ditemukanlah data bahwasanya terdapat hubungan yang sangat baik dan juga signifikan antara DQ dan SQ dengan IQ. Atau bisa dibilang DQ, SQ, dan juga IQ sangatlah berhubungan. Tabel yang ada di bawah merupakan tabel susunan ataupun tabel yang menunjukkan beberapa hasil dari
research dan juga dilakukan oleh researcher. Lalu yang kedua, tabel yang kedua merupakan tabel uji hipotesa yang menunjukkan bahwasanya EQ sangatlah mempengaruhi bagi semua objek, bagi semua variabel, baik SQ, DQ ataupun DMQ. Dan yang ketiga adalah figur yang menunjukkan ADMK moderate. ADMK itu sangat mempengaruhi EQ dan juga DMQ. Pada saat ini saya menjelaskan tentang beberapa pengimplikasian atau penggunaan dari research yang sudah dilakukan. Dari beberapa mediasi telah ditemukan bahwasanya secara empirikal eh, secara, eh, telah dikonfirmasi bahwasanya secara signifikan memiliki dampak yang positif dari informasi quality baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan DMQ dengan Digital Accounting System di Jordania Banks. Dan yang kedua dari Deloney dan juga McLean tahun 2016 menyatakan bahwasanya kualitas informasi sangatlah memiliki role yang sangat penting untuk meningkatkan performa organisasi dan juga performa individual. Dan di sisi lain, secara unexpectedly, the empirical outcomes hasil juga tidak dihasilkan bahwasanya sistem quality tidak memiliki hasil yang sangat signifikan untuk DMQ with the digital accounting system ataupun sistem accounting digital. In contrast, di sisi lain, sistem quality ataupun SQ sangatlah berimpact untuk IQ dan juga H6 yang dibatalkan juga H7 yang disetujui. Secara keseluruhan, hasil yang telah didapatkan baik secara teori ataupun secara fisik memiliki ability untuk meningkatkan digital accounting system dan juga meningkatkan kualitas dari decision making di antara Jordania dan di antara bank-bank di Jordania. Dan yang terakhir adalah konklusi dan juga harapan-harapan dari para peneliti. Yang pertama pastinya seperti penelitian yang lainnya juga di dunia ini, penelitian ini memiliki banyak batasan. Yang pertama ataupun batasan yang paling besar dari penelitian ini adalah keterbatasan dari ruang lingkup penelitian dan juga pengeneralasian hasil yang tidak merata ataupun bisa dibilang hanya mencakup beberapa aspek saja di beberapa area. Dan yang kedua, harapan dari para peneliti mengharapkan supaya dari penelitian ini menjadi pintu masuk untuk mengekspansi dan juga meluaskan lagi penelitian yang dalam aspek serupa melalui berbagai macam lingkungan yang baru ataupun memperluas lagi lingkungan tersebut. Dan segitulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.